Sejarah Peradaban Islam. Latar belakang sejarah adalah seluruh aspek kehidupan manusia pada masa lalu seperti politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, seni, budaya, peradaban, pemikiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua hal yang berkaitan dengan manusia dan masa lalu merupakan kajian dari sejarah. Sejarah memiliki kaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, terutama ilmu-ilmu yang mengkaji manusia. Ilmu-ilmu tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperdalam fakta-fakta sejarah, agar tak melenceng menafsirkan sejarah, apalagi yang berkaitan dengan emosi terdalam manusia, yakni agama. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah dalam artian sebuah kajian ilmu pengetahuan lebih luas dan mendalam dari sekedar peristiwa. Kata sejarah memiliki padanan dengan kata history dalam bahasa Inggris. Kata history berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti inquiry, artinya penyelidikan, interview yang artinya wawancara, interogasi dari seorang saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan dari seorang saksi, hakim, dan orang yang tahu. Syamsuddin mencatat beberapa definisi sejarah yang dikemukakan oleh ilmuwan, yaitu yang pertama ialah E. Bernheim mengatakan bahwa sejarah adalah suatu sains mengenai perkembangan kemanusiaan. Yang kedua, R.G. Collingwood menyatakan bahwa riset sejarah adalah mengenai tindakan-tindakan manusia pada masa lalu. Yang ketiga ialah R. Aron, sejarah adalah kajian tentang masa lalu manusia. Dan yang keempat ialah Lucien Febvre menekankan bahwa sejarah bukan mengkaji orang, manusia, melainkan masyarakat manusia dengan kelompok-kelompok terorganisasi. Sementara itu, Kunto Wijoyo menyebutkan pengertian sejarah adalah menafsirkan, memahami, dan mengerti. Sartono Kartodirjo membagi pengertian sejarah kepada dua macam, yaitu yang pertama ialah sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memiliki unsur-unsur dan isi subjek atau penulis. Yang kedua ialah sejarah dalam arti objektif adalah menunjuk kejadian atau peristiwa itu sendiri, yakni proses sejarah dalam aktualitasnya. Sejarah memiliki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu yang mengkaji manusia seperti politik, hukum, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua adalah pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab Al-Hadharah Al-Islamiyah. Kata Arab ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebudayaan Islam. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan di Barat, masih banyak orang yang menyinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya ditambahi awalan ke dan akhiran an. Budi berarti akal dan daya berarti kekuatan, sementara itu peradaban berasal dari bahasa Arab adab yang berarti bernilai tinggi. Menurut Kocaningrat, kebudayaan paling tidak dibagi menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua adalah wujud kelakuan. Wujud kelakuan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga adalah wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Islam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia muslim. Adapun peradaban Islam adalah kebudayaan Islam yang bernilai tinggi. Selanjutnya adalah pengertian sejarah peradaban Islam. Dari pengertian sejarah dan pengertian peradaban Islam di atas, kita dapat mengetahui
tentang pengertian sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama, mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu, sejak zaman kelahiran Islam sampai dengan masa sekarang. Dan sejarah peradaban Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik dari segi ide, pemikiran, konsepsi, institusi, dan operasional sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam berkaitan erat dengan objek kajian sejarah. Objek kajian sejarah peradaban Islam adalah fakta-fakta pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik formal, informal, dan non-formal, serta baik secara individual maupun berkelompok. Dengan demikian, akan diperoleh apa yang disebut dengan sejarah serba objek. Hal ini sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah, penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, dan penuntun menuju kehidupan yang sejahtera lahir batin, secara material maupun dengan spiritual, di dunia maupun juga di akhirat. Akan tetapi, sebagai cabang dari ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sosial, objek sejarah peradaban Islam umumnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti mengenai sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan kata lain nih, sejarah bersifat serba subjek. Namun, yang membedakan sifat sejarah dan ilmu sosial lainnya adalah sejarah bersifat memanjang dalam waktu, atau yang biasa disebut diakronik. Sedangkan ilmu sosial meruang dalam waktu, yang biasa disebut dengan sinkronik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian sejarah, pengertian peradaban Islam, pengertian sejarah dan peradaban Islam, serta bagaimana ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari yang kami sampaikan ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.